And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pembelajaran IPA untuk kelas 9, yaitu mengenai materi listrik statis bagian yang pertama. Listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang muatan-muatannya tidak mengalir atau dalam keadaan diam. Listrik statis timbul karena benda-benda yang beraliran listrik saling berpautan tanpa adanya sumber daya listrik. Nah, dalam listrik statis ini akan berhubungan dengan muatan listrik. Pada kelas 7, kalian sudah mempelajari bahwa ada yang dinamakan atom, yaitu bagian terkecil dari suatu benda. Nah, jika digambarkan, gambar atom ini kurang lebih seperti ini. Atom ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, di bagian tengah ini disebut sebagai inti atom. Kemudian, bagian yang mengelilinginya ini disebut sebagai kulit atom. Ini juga ya, adalah bagian kulit atom. Nah, di atom ini terdiri dari beberapa muatan listrik. Yang pertama, ada yang disebut sebagai elektron. Elektron ini adalah yang muatan listriknya negatif. Dia letaknya ada di bagian kulit atom. Di sini nih kulitnya ya nih. Di bagian kulitnya terdapat yang namanya elektron. Yang kedua, ada yang disebut dengan proton. Proton ini adalah yang muatan listriknya positif. Dia letaknya ada di bagian inti atom. Dan yang terakhir, ada yang disebut dengan neutron. Neutron ini adalah yang muatan listriknya netral. Dia letaknya juga sama, ada di bagian inti atom. Jadi tadi yang pertama itu elektron, dia muatannya negatif, letaknya ada di bagian kulit atom. Kemudian yang kedua ada proton, dia muatannya positif, adanya di bagian inti atom. Dan yang terakhir adalah neutron, dia yang muatannya netral, kemudian letaknya juga sama di bagian inti atom. Nah, ini adalah komposisi suatu benda yang memiliki jumlah neutron, proton, dan juga elektron. Untuk menentukan benda tersebut bermuatan listrik netral, positif, atau negatif, kita lihat dari jumlah elektron dan juga protonnya. Oke, yang pertama. Nah, untuk benda yang A ini. Nah, untuk benda yang A ini kita lihat dia elektronnya ada 1, protonnya juga ada 1. Jadi jumlahnya seimbang. Kalau jumlahnya seimbang, maka benda ini dikatakan bermuatan netral atau benda netral. Kemudian yang kedua, yang B di sini. Oke, kita lihat. Dia memiliki 1 elektron dan juga 2 proton. Yang lebih banyak di sini adalah protonnya. Berarti benda ini bermuatan positif. Oke, yang terakhir, yang C di sini. Kita lihat, di sini dia elektronnya ada 2, protonnya ada 1. Yang lebih banyak adalah elektron. Maka benda ini dikatakan muatannya adalah negatif. Ya, paham ya? Nah, peristiwa listrik statis ini juga terjadi pada peristiwa pembentukan petir. Nah, pada awalnya, awan ini dia bermuatan netral karena dia memiliki jumlah protonnya ini sama dengan jumlah elektronnya. Kemudian awan ini kan bergerak biasanya ya, dan saling bergesekan dengan awan-awan yang lain. Ketika terjadinya pergesekan, maka akan terjadi yang dinamakan perpindahan elektron.
Kenapa elektronnya pindah? Karena tadi dia kan letaknya di bagian kulit, sehingga ini akan dia memudahkan untuk dia lebih mudah bergerak atau berpindah dari suatu benda ke benda yang lain. Karena tadi ada perpindahan elektron, maka awan yang awalnya bersifat netral, dia akan bersifat negatif. Karena tadi dia mendapatkan elektron dan memiliki jumlah elektron yang banyak. Ketika jumlah elektronnya banyak dalam suatu awan, maka ini keadaannya menjadi tidak stabil dan harus distabilkan dengan cara dikeluarkan elektronnya. Nah, pengeluaran elektron ini terjadi melalui peristiwa petir. Ini dikeluarkan elektronnya. Sehingga si awan yang tadi bermuatan negatif akan kembali menjadi netral. Itu dia ya dalam proses pembentukan petir yang berhubungan dengan listrik statis. Nah, tadi kan benda ada yang bermuatan ya, bermuatan positif, negatif. Nah, ini akan terjadi yang namanya interaksi antara benda yang bermuatan listrik. Seperti ini, kita lihat. Nah, kalau benda yang bermuatan listrik positif bertemu dengan benda yang bermuatan listrik negatif, ini akan terjadi peristiwa tarik-menarik. Jadi kalau dia muatannya berbeda, ini akan terjadi peristiwa tarik-menarik. Tapi kalau muatan benda yang positif bertemu dengan benda yang positif, ini akan terjadi peristiwa tolak-menolak. Jadi kalau sama itu akan terjadi tolak-menolak, sementara kalau berbeda dia akan terjadi tarik-menarik. Nah ini juga sama ya, dia negatif, sama-sama ketemu negatif, maka akan terjadi peristiwa tolak-menolak. Itu. Nah, dalam peristiwa listrik statis, ini pasti akan berkaitan dengan hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Nah, dia berpendapat bahwa besarnya gaya tarik-menarik maupun tolak-menolak yang ditimbulkan oleh dua benda bermuatan listrik akan sebanding dengan besar muatan listrik tiap benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Nah, perkataan si Augustin de Coulomb ini dituliskan dalam bentuk rumus yang dikenal sebagai hukum Coulomb, di mana rumusnya adalah seperti ini. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat, di mana F-nya di sini disebutnya adalah gaya Coulomb. Kalau gaya Coulomb ini dia satuannya adalah Newton atau sering juga disebutnya adalah gaya listrik. Kemudian yang kedua ada Q-nya. Q ini adalah muatan listrik. Satuannya adalah C atau Coulomb. Nah, di sini ada dua ya. Ada Q1, ada Q2. Maka muatan listrik benda pertama dan muatan listrik benda kedua. Yang ketiga ada R. Di sini R ini adalah jarak antar muatan. Satuannya wajib dalam bentuk meter. Kalau masih sentimeter atau satuan yang lain, diubah dulu ke dalam bentuk meter. Yang terakhir adalah Yang terakhir adalah K. K ini adalah konstanta. Nilai konstanta ini selalu tetap, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini meskipun tidak ada di soal, harus dihafalkan, karena konstanta besarnya selalu 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengerjaan rumus menggunakan hukum Coulomb, yaitu adalah operasi bilangan berpangkat, karena biasanya kita akan bermain menghitungnya pada bilangan yang sifatnya berpangkat. Yang pertama,
Kalau A pangkat M kali A pangkat N, maka cara pengerjaannya adalah A pangkat M ditambah pangkat N. Misalnya seperti ini contohnya. Misalnya ada 7 pangkat 2, pangkat 3 deh, pangkat 3 dikali 7 pangkat 2. Nah, karena ini dikali, maka kita tinggal tambahkan si bagian pangkatnya. Berarti hasilnya sama dengan 7 pangkat 3 ditambah 2, maka hasilnya 7 pangkat 5. Itu kalau untuk yang perkalian. Oke, yang kedua adalah kalau pembagian. Misalnya A pangkat M dibagi A pangkat N, maka tinggal kita kurangkan. A pangkat M dikurangi pangkat N. Misalnya di sini ada 8 pangkat 9 dibagi 8 pangkat 2. Berarti hasilnya 8, pangkatnya tinggal kita kurang ya, karena dia pembagian. 9 dikurangi 2, maka hasilnya 8 pangkat 7. Yang terakhir, kalau perkaliannya dikurung. Kalau A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikali pangkat N. Misalnya, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi di sini. Pangkat 2. Maka hasilnya tinggal kita kalikan. Hasilnya 2 pangkat ini 3 dikali dengan 2 adalah 6. Ini adalah modal yang harus dipahami untuk mempelajari perhitungan rumus menggunakan hukum kolom. Nah, selain itu ada satu lagi hal yang harus diperhatikan. Tadi kan satuan dari satuan dari gaya listrik itu adalah kolom. Nah, pada satuan kolom ini ada lagi satuan yang lebih kecil dibandingkan dengan kolom yang biasanya sering keluar pada soal, yaitu adalah ini. Ini disebutnya adalah mikrokolom. Mikrokolom ini sebanding atau sama dengan 10 pangkat min 6 kolom, itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Ini ada 2 buah benda, masing-masing Q1-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 7 kolom, dan Q2-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 8 kolom. Dipisahkan sejauh 20 cm. Yang ditanyakan, tentukan besar gaya yang terjadi antara 2 buah muatan tersebut. Kita tuliskan biasa diketahuinya dulu. Yang pertama, muatan benda pertama atau Q1-nya. Di soal ini adalah 6 kali 10 pangkat min 7. Udah kolom ya, jadi nggak perlu diubah. Yang kedua adalah Q2-nya atau muatan benda kedua, yaitu adalah 8 kali 10 pangkat min 8 kolom. Kemudian yang ketiga adalah R, jaraknya. Di sini jaraknya adalah 20 cm. Karena harus meter, kita ubah dulu nih ke dalam bentuk meter. 20 cm ini sama dengan 0,2 meter. Karena di hukum kolom ini kita menggunakan operasi bilangan berpangkat, maka 0,2 meternya kita ubah nih ke dalam bentuk berpangkat menjadi 2 dikali 10 pangkat min 1. Kalau nanti misalnya 0,5 meter berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1. Kalau nanti 0,6 meter berarti 6 kali 10 pangkat min 1. Itu ya, bisa dipahami. Nah, yang terakhir adalah konstantanya, yaitu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Lalu yang ditanyakannya tadi, F-nya atau gaya yang terbentuk ya, gaya listriknya.
Nah, jawabnya nih, rumusnya kita masukkan. Tadi rumus mencari F adalah K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Kita masukkan. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 kali 10 pangkat min 7 dikali 8 dikali 10 pangkat min 8 dibagi 2 dikali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Nah, yang kita kerjakan terlebih dahulu, yang bagian bawah itu nih, kita kuadratkan. Tadi, kalau bilangan berpangkat dikuadratkan atau dipangkatkan kembali, maka kita kalikan kan? Dikalikannya gimana? Tadi ini dikalikannya, berarti nanti 2 dipangkatkan 2, kemudian pangkatnya nih dipangkatkan lagi dengan 2. Dikalikan ya, minus 1-nya dengan 2. Maka hasilnya menjadi 4 dikali 10 pangkat min 2. Dari mana 4-nya? Tadi 4-nya adalah dari sini. 2 dipangkatkan 2. 2 pangkat 2, 4. Kemudian 10-nya kita tulis, pangkatnya kita kalikan. Negatif 1 dikali 2, hasilnya adalah negatif 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kelompokkan dulu nih. Ya, dan kita bagi, kira-kira kita cari nih, mana angka yang bisa kita sederhanakan dari angka-angka yang di atas. Ini, 9 dibagi 4 bisa nggak? Nggak, berarti nggak bisa ya. 6 dibagi 4 nggak bisa. 8 dibagi 4 bisa ya, berarti kita coret nih. 8 dibagi 4. Di sini 4-nya hilang, ini hasilnya kita tuliskan adalah 2. Itu. Nah, kalau sudah, maka kita kelompokkan. Yang apa? Yang angka kita kelompokkan dengan angka di sini. Yang bilangan berpangkat kita kelompokkan dengan bilangan berpangkat. Karena ini semuanya dikali nih, maka tadi kalau perkalian pangkatnya kita jumlahkan. 9 nih ditambah minus 7 ditambah minus 8. Kita kerjakan dulu yang pertama adalah yang ininya nih. 9 dikali 6 dikali 2. Hasilnya 108. Ini kita lihat nih. 9 ditambah minus 7. Positif ketemu negatif, maka hasilnya negatif di sini. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Maka 108 dikali 10 pangkat 9 dikurangi 7 dikurangi 8 dibagi 10 pangkat min 2. Lalu tinggal kita hitung nih. 108-nya di sini sudah kan tadi ya, udah dihitung. Lalu yang ini kita hitung. 10-nya kita tulis di sini. Kita hitung di sini. 9 dikurangi 7, hasilnya berapa? 2. 2 di 9 dikurangi 7. 9 dikurangi 7, hasilnya 2. 2 dikurangi 8, hasilnya adalah negatif 6. Lalu kita tinggal bagi sama yang bawah. Tadi kan kalau pembagian berarti pangkatnya dikurang. 108-nya udah nih. 10-nya berarti 10 pangkat min 6 dikurangi min 2. Lalu di sini nih ada negatif ketemu negatif, maka hasilnya adalah positif. Ini matematika ya. Oke, maka di sini berarti 108 dikali min 6 ditambah 2. Min 6 ditambah 2, hasilnya adalah min 4. Jadi, hasilnya adalah F-nya 108 dikali 10 pangkat min 4 kolom. Itu. Kira-kira paham nggak?
ini adalah lebih masuk ke matematikanya ya. Jadi kalau kamu matematikanya bisa, bilangan berpangkat bisa, kemudian pembagian dan perkalian bisa, ini pasti bisa dikerjakan. Intinya modalnya hanyalah satu tadi ya. Kalau operasi bilangan berpangkat, A dikali M dikali A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya ditambah. Kalau A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya dikurang. Kalau A pangkat M dipangkatkan N, maka dikali itu. Nah, ada satu latihan soal yang harus kalian kerjakan. Ini mirip ya dengan contoh yang tadi dijelaskan. Hanya diubah pada angka-angkanya. Ya, jadi tolong dikerjakan sebisa mungkin, diperhatikan kembali contohnya. Ini sama mengerjakannya, hanya beda pada angkanya saja. Dicoba dulu. Kalau dilihat contohnya pasti akan bisa dikerjakan di buku latihan, tidak usah dituliskan soalnya, cukup diketahui, ditanyakan, dan jawaban. Oke, kalau sudah, berarti selesai sudah pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya. Tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summer and afterglow.